Kenapa tidak ada suara? Ayah jadi diam. Aku tidak lagi mendengar ayah menangis. Entahlah, bagaimana jika terjadi sesuatu padanya di dalam? Dina! Lia! Iya, ayah. Ayah butuh sesuatu? Bawa saudara-saudaramu kemari. Aku mau bicara pada mereka. Mereka semua di sini, ayah. Kenapa kau memanggil mereka? Bantu aku duduk. Ikut aku, kakek. Duduk, ayah. Duduklah. Semua saudaramu ada di sini? Ya, ayah. Dengarkan baik-baik dan jawab pertanyaanku. Aku mau kalian cerita apa yang sebenarnya terjadi waktu kalian pergi ke Mesir. Apa kalian tidak masuk secara hati-hati dan keluar dengan diam-diam? Bagaimana kalian bisa tertangkap? Gubernur memerintahkan para penjaga mencari kami, dan akhirnya kami dikenali. Sepertinya gubernur Mesir itu sangat ingin bertemu kalian. Kenapa bisa begitu? Waktu kami bertemu dengan dia memperlakukan kami dengan baik dan penuh hormat. Dia bersikap baik, terutama pada Benyamin. Waktu kami makan, gubernur meminta kami untuk duduk bersama saudara seibu. Jadi kami melakukan hal itu. Benyamin sendirian. Gubernur meminta Benyamin untuk duduk di sampingnya dan mereka makan bersama. Mereka kerap mengobrol dengan suara pelan. Sering. Mereka tertawa dan menangis bersama-sama. Gubernur Mesir tertawa dan menangis bersama Benyamin? Tidak, cuma Benyamin yang menangis. Kami tanya kenapa. Katanya dia menangis karena berpisah dengan ayah. Menangis setelah baru beberapa hari berpisah di depan gubernur Mesir. Itu membingungkan. Semuanya berjalan dengan baik sampai Benyamin tertangkap. Bawakan aku pena, tinta, dan juga kulit. Aku merasa ada yang aneh dalam perilaku gubernur Mesir itu. Dia entah tahu sesuatu tentang Yusuf, atau dia bisa membantu kalian menemukan saudara kalian yang hilang itu. Temui gubernur Mesir atau siapapun yang bisa kalian temui dan tanya pada mereka tentang Yusuf. Dengar anak-anak, ada sesuatu yang terjadi di Mesir. Tapi kami malu kembali ke Mesir. Kami bisa bilang apa pada gubernur? Meminta dia untuk memaafkan adik kami atau memberi kami gandum lagi? Ini kulit dan penanya, kakek. Aku akan menulis surat untuk gubernur Mesir. Kalian sampaikan surat ini kepadanya, lalu tanyakan lagi tentang adik kalian. Dari cerita kalian, aku menyadari ada beberapa hal yang menurutku sulit untuk kalian pahami. Simeon, di mana kau? Sekarang tulis. Dari hamba Allah Yakub untuk gubernur Mesir Yuzarsif. Selama ini Allah senantiasa mengirim bencana kepada kami di sini, keluarga para nabi, dan juga menguji kami dengan berbagai musibah. Kakekku Ibrahim diuji dengan dibakar oleh Raja Namrud. Dan beliau membawa pamanku Ismail untuk dikurbankan pada Allah saat itu. Wool ini tidak ada harganya. Apa mereka mau gandum mereka yang dibayar dengan ini? Daripada tidak dibayar? Mereka tidak akan memberi gandum jika tidak dibayar. Kita harus punya dirham, dinar, atau barang untuk ditukar.
tapi kita tidak punya apa-apa. Jadi, kita harus membawa barang. Kita punya kulit dan wol yang belum kita jual. Itu karena tidak ada yang mau membelinya. Ibu dan istri-istri kalian sudah meminta benang. Itu mungkin berguna. Mereka tidak akan mau dibayar dengan itu. Kita tahu barang-barang kita tidak berharga, tapi apa pilihan kita? Siapa tahu Gubernur Mesir akan memberi kita gandum dan Benyamin. Bermimpilah. Jangan putus harapan pada rahmat Allah, Yehuda. Tanya soal Yusuf. Sampaikan suratku pada Gubernur Mesir. Jangan pulang ke Kanaan tanpa Benyamin. Semoga Allah bersama kalian. Semoga Allah bersama kalian. Salam untuk Gubernur Mesir, Yuzarsif yang hebat. Salam untuk Nabi Yusuf. Salam untuk Inarus yang baik. Di mana kau selama ini? Hidup di bawah kebaikan Gubernur Mesir. Aku kemari untuk memberitahu bahwa Fir'aun datang untuk menemui Anda. Fir'aun di sini? Aneh sekali. Salam untuk Firaun Mesir yang perkasa. Salam untuk Nabiullah. Selamat datang yang mulia. Selamat datang yang mulia. Kenapa Yuzarsif yang bijak semakin jarang mengunjungi kami? Mungkin Tuan Yuzarsif punya hobi baru yang membuatnya sibuk. Jika aku tahu anak dan istri akan membuat Yuzarsif sibuk, sampai dia melupakan kita, aku tidak akan mengizinkan dia menikah. Tapi saat ini yang aku tahu Yuzarsif telah menemukan kesibukan baru yang mulia. Berarti tebakanku benar. Tidak yang mulia. Tebakan Anda hanya sebagian benar. Justru saudara-saudara dari Yuzarsif adalah masalahnya. Masalah? Iya. Berkat rahmat Allah aku menemukan saudara-saudaraku setelah 30 tahun. Itu kabar bagus kan? Rasanya kami harus memberimu selamat. Apakah ada kabar dari ayahmu, Nabi Yakub? Sayangnya aku masih belum bertemu dengan dia. Tapi aku sudah bertemu saudara-saudaraku 2 kali. Sekarang mereka kembali ke Kanaan. Kenapa tidak membawa mereka ke Mesir bersama ayahmu? Kita bisa memberikan mereka hidup yang lebih nyaman di sini. Aku mau itu. Tapi Firaun Akhenaten harus memberi izin dulu. Suatu kehormatan bagi kami jika Nabi Yakub memberkati Mesir dengan kehadirannya. Kau pemilik Mesir sebenarnya, kau tidak perlu minta izin dariku. Bawalah mereka ke Mesir secepatnya. Kukira karena setelah Asenat kau punya cinta baru, yaitu Zulaika, kau jadi melupakan kami. Dia sedang bercengkrama dengan kekasih lainnya. Dia tidak mau melibatkan aku. Dia salah. Yuzarsif tidak terpisah dari Allah. Panggil Zulaika. Aku mau tahu ada apa sebenarnya. Di mana kau berniat menempatkan keluargamu? Aku rasa di Gosen. Itu ada di dekat Memphis. Itu area di dekat delta Sungai Nil. Dengan tanah yang subur. Itu tempat terbaik. Aku setuju denganmu. Asalkan Yuzarsif tidak melupakan kita karena dia sibuk dengan ayahnya dan saudara-saudaranya. Kami tidak mau berpisah denganmu. Jangan kejam pada kami. Anda sungguh baik, Firaun.
Kau tampak seperti orang suci, Zulaika. Kau seperti sudah beribadah seumur hidupmu. Dulu kau memuja Amon dan menjadi dewinya. Kini kau menyembah Allah dan berdoa untuknya. Hari ini kami mau menurunkan Zulaika dari langit ke bumi dan menyatukan dia dengan makhluk bumi. Itu tidak perlu, Yang Mulia. Aku belum meninggalkan kurungan duniawiku. Jika Anda izinkan, aku ingin jadi pelayan di istana. Kalau begitu, kenapa kau mencintai yang ada di langit namun mengabaikan yang ada di dunia? Para malaikat bersujud di depan orang yang Anda maksud. Sikap abai Zulaika tidak mengurangi kebesarannya. Kami tidak mau kau terus mengabaikan dia. Lagi pula kenapa kau tidak mau menjadi istri Yuzarsif? Baiklah kalau begitu. Secara resmi kami melamarmu untuk menikah dengan Tuan Yuzarsif. Jika Firaun dan Permaisuri izinkan, Zulaika akan memikirkannya dulu selama beberapa hari. Dia akan diberikan waktu untuk berpikir, tapi dia tidak boleh menolak. Aku ingin jawaban yang positif. Kami sayang kalian berdua. Kami tidak mau pernikahan ini ditunda lagi. Zulaika, kau boleh pergi. Apa Benyamin benar-benar dijadikan budak? Pakaiannya lebih bagus daripada gubernur Mesir. $20 takar, bawa ke sana. 5 orang, 15 takar. Lanjut. Aku tidak punya uang. Tidak punya? Tidak. Uangku sudah habis untuk membeli gandum. Aku sudah bilang sebelumnya, yang tidak punya uang harus setuju untuk menjadi budak, baru bisa mendapatkan gandum. Aku sudah jadi budak seumur hidupku, entah untuk pemerintah atau kuil. Menjadi budak yang mulia Yuzarsif adalah suatu kehormatan. Kau tidak sendiri. Seluruh rakyat Mesir adalah budak yang mulia Yuzarsif. Kami menganggap perbudakan ini adalah kebebasan hakiki dan kami bangga akan hal itu. Harapanku kalian akan menjadi pelayan dan bukan budak bagi siapapun. Yang mulia Yuzarsif, aku tidak punya barang yang bisa dijual. Anda mau memberiku gandum gratis? Dia dulu adalah salah satu orang terkaya di Mesir. Berikan dia gandum jika dia mau menjadi budak. Kau mau aku jadi budak untuk mendapatkan gandum gratis? Kau sudah mengambil semua milikku. Rumahku, anak-anakku, asetku, budak-budakku. Istri dan anak-anakku menjadi budakmu. Kau mau apa lagi dariku? Kau sudah menghancurkan aku. Apa ada yang memaksamu untuk membeli gandum? Ya, paceklik, kelaparan. Aku akan mati kalau tidak mendapat gandum. Sebelum paceklik, apa kau memberi gandummu pada silo milik pemerintah? Tidak, aku tidak percaya akan ada paceklik. Jadi kau mau membayar kesalahan itu dengan hidupmu? Aku lebih baik mati daripada menjadi budak. Jika perbudakan itu buruk,
Kenapa kau punya budak waktu kau masih kaya? Itu yang menyakitkan aku. Saat itu aku pernah punya banyak budak. Tapi kenapa sekarang aku harus jadi budak? Jadi kau mengerti bagaimana perasaan seorang budak. Kami tidak memaksa siapapun untuk menjadi budak. Ya mulia, aku pernah menjadi budaknya. Dia sangat kejam padaku. Semua warga Thebes harap berkumpul di halaman kuil Amon besok. Akan aku jelaskan kenapa aku mau mereka menjadi budak. Besok dia akan bilang apa? Entahlah. Berikan dia gandum gratis. Kita tidak boleh menghancurkan martabatnya. Baik, Yang Mulia, tentu. Kau mau gandum berapa banyak? Dan menjadi budak? Tidak, hari ini kau dapat gandum gratis. Ini perintah Yang Mulia Yuzarsif. Bukankah menjadi budaknya adalah kebebasan yang hakiki? Di Mesir tidak ada yang memiliki apapun lagi. Bahkan rakyat pun menjadi milik pemerintah. Semua barang berharga di kuil Amon menjadi milik pemerintah Mesir. Seluruh orang kaya telah dilucuti kekuasaan dan hartanya dan kini setara dengan yang lainnya. Tidak ada bahaya yang mengancam ajaran tauhid. Sekarang Anda yang memutuskan. Apa yang akan Anda lakukan dengan budak dan kekayaan sebanyak ini? Apapun yang dimiliki Mesir adalah karena Yuzarsif yang bijak. Akhenaten sekarang bisa berkuasa berkat jasamu. Kau adalah gubernur Mesir. Kau punya kendali penuh. Lakukan apapun yang menurutmu pantas. Bagaimana jika aku sumbangkan semuanya? Kau bahkan bisa memutuskan mewakili Akhenaten dan anak-anaknya. Semoga Allah menjaga Fir'aun Akhenaten. Terima kasih. Besok aku akan umumkan keputusanku di kuil di hadapan rakyat banyak. Bukankah sudah tiba waktunya untuk menerima lamaran Yusuf? Apa Anda akan terus berdoa? Gubernur Mesir adalah penguasa dan pengambil keputusan. Jika dia diperintahkan, aku akan berhenti menyepi. Tidak, dia tidak mau memaksa. Percuma memaksa jika tidak ada cinta. Kadang aku bertanya, kenapa kita butuh cinta duniawi bila ada cinta surgawi? Meskipun aku sadar jika cinta Yusuf tidak ada, aku tidak akan mencintai kekasihku sekarang. Aku diarahkan oleh Yusuf menuju kekasihku. Aku merasakan cinta dengan kasih sayang Yusuf, namun aku menemukan kekasih sejatiku dengan iman. Aku berutang pada cinta Yusuf, tapi aku merasa tidak butuh cinta lain bila aku punya cinta Allah.
Jadi saat ini tidak ada tempat bagi Tuan Yuzarsif di relung hati Nyonya Zulaika. Dia yang maha besar telah menawan jiwaku hingga aku tidak punya tempat bagi cinta yang lain. Jangan ragu. Cinta yang mengarahkan Anda para kekasih sejati adalah suci. Terdapat ikatan yang tak terpisahkan antara cinta duniawi dan surgawi. Asalkan cinta duniawi itu tidak membuat Anda melupakan Allah. Aku takut kekasihku akan marah padaku karena aku memiliki dua kekasih di dalam satu hati. Anda bebas memilih. Tugasku adalah memfasilitasi penyatuan suci ini. Aku harap Anda berpikir lagi. Nyonya, Anda akan menjawab apa pada Malik dan Fir'aun Akhenaten? Yusuf adalah seorang nabi. Mungkinkah kita mencintai Allah tapi tidak mencintai nabinya? Kini kami menaruh harapan. Tampaknya Nyonya Zulaika telah mengambil keputusan yang tepat. Benyamin. Atas nama Allah, pemberi rezeki dan penyelamat rakyat Mesir. Waktu aku kecil, aku pernah membacakan sebuah buku pada Potifar, gubernur sebelumnya. Buku itu meramalkan masa depan Mesir. Dalam buku itu tertulis, akan tiba masanya di Mesir ketika kriteria berubah, serta si kaya dan si miskin akan bertukar tempatnya. Kaum kaya akan kehilangan istana dan pelayan mereka, sedangkan para budak dan kaum tertindas akan bebas menentukan nasib mereka sendiri. Pada masa itu, Amon, dewa bangsa Mesir, tidak lagi disembah orang. Dia berhasil! Hidup Yuzarsif, Nabi Allah! Hidup Yuzarsif, penyelamat kita! Hidup! Hidup Yuzarsif! Hidup! Hidup Nabi Allah! Hidup Nabi Allah! Potifar menyampaikan keinginannya untuk melihat semua itu terwujud. Tapi ternyata dia keburu meninggal. Namun kalian bisa menyaksikan ramalan itu telah terwujud. Banyak orang Mesir yang sudah tua mungkin masih ingat suatu hari di Thebes, ketika banyak orang berkumpul di pasar budak untuk membeli seorang bocah budak laki-laki. Bocah budak itu kini menjadi pemilik dan juga penguasa rakyat Mesir.
Ada masanya ketika kalian ingin menjadi tuan dari Yuzarsif. Tapi sekarang dia jadi tuan kalian. Ya, pada hari itu Potifar membeli anak itu. Dan sekarang anak itu telah membeli kita semua. Kalau dulu aku tahu, akan kucekik anak itu dengan tanganku sendiri. Semua ini menunjukkan adanya kehendak di atas semua kehendak. Dan kekuasaan yang lebih kuat dari seluruh kekuasaan. Aku tidak merasa Yuzarsif adalah tuan dan aku adalah budak. Kata siapa ini perbudakan? Perbudakan yang seperti ini 1000 kali lebih baik dibandingkan bebas atau mendapat imbalan. Benar sekali. Benar. Benar sekali. Benar sekali. Ya, benar. Aku mengumpulkan kalian hari ini untuk membebaskan kalian yang menjadi budak Yuzarsif dan pemerintah Mesir. Orang yang telah menjadi hamba Allah tidak boleh menjadi hamba atau budak dari penguasa atau pemerintah apapun. Hari ini kalian akan mendapat surat kebebasan untuk kalian dan keluarga kalian. Dan mulai hari ini, semua orang bebas. Kecuali mereka yang dulu pernah membatasi kebebasan orang lain. Pedagang budak dan orang-orang kaya yang mendapatkan harta dan kekuasaan dengan mengeksploitasi orang. Mereka tetap menjadi budak. Kami tidak akan merantai mereka. Tapi jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dihukum dengan sangat berat. Aku membeli rakyat Mesir karena aku ingin membebaskan para budak serta menangkap orang-orang yang memperdagangkan dan menindas mereka. Jadi ini alasan dia memperbudak rakyat Mesir. Yang mulia Yuzarsif selalu punya alasan. Dengan trik ini, dia bisa memisahkan siapa yang benar dan salah. Ucapan gubernur mirip dengan ucapan dari para nabi. Dia penyelamat Mesir. Mulai besok, pengelola silo akan memberikan gandum pada rakyat secara gratis. Sekarang pemerintah harus menyediakan makanan bagi rakyatnya. Ini berlaku bagi mereka yang sudah bebas hari ini dan bagi yang masih menjadi budak. Insya Allah paceklik akan segera berakhir. Namun sebelum paceklik itu berakhir, kita harus terus membatasi konsumsi untuk menghindari kekurangan pangan di masa depan. Dulu, ini adalah kuil Amon. Mulai sekarang, hanya Allah yang akan disembah di bangunan ini. Pada upacara berikutnya, kita harus menyingkirkan semua berhala dan simbol kemusyrikan. Yusuf.
Siapa yang baru menyebut nama Kanaanku? Yusuf. Yusuf. Zulaika? Sedang apa kau di sini? Aku menunggumu di sini. Kenapa di sini? Bagaimana kau tahu aku akan ada di sini? Setelah kau pergi kemarin, aku meminta Allah untuk menaruh cinta pada nabinya di dalam hatiku jika dia berkenan. Aku tidak bisa memiliki cinta Allah di dalam hatiku tanpa ada sedikit cinta kepada nabinya. Aku memilih datang ke sini, tempat aku menunggu dan menunggumu selama bertahun-tahun. Ya, aku mengerti. Menunggu itu berat. Yang lebih berat dari itu adalah mendengar komentar sinis. Semua orang bilang, hentikan. Sampai kapan kau akan menunggu Yusuf? Aku membatin jika kau tidak datang. Berarti Allah tidak menghendaki pertemuan ini. Sekarang aku ada di sini. Apa itu berarti cintamu telah bersemi kembali? Aku datang ke sini agar Nabi Allah menerimaku sebagai budak seperti rakyat Mesir yang lain. Tapi aku baru saja membebaskan seluruh rakyat Mesir. Aku tidak mau bebas. Aku datang ke sini untuk menjadi budak. Selamat. Perbudakan ini membawa berkah. Kalian semua lihat, Zulaika ingin menjadi budak. Sepuluh bersaudara dari Kanaan lagi. Silakan masuk. Terima kasih. Aku ingat dia menyuruh kita mencarinya di kamp pedagang budak. Benar, kita harus ke sana. Di mana dia? Lewi! Lewi! Salam saudaraku. Hai saudaraku, saudaraku. Lihat dia. Halo saudaraku. Ya, aku juga senang melihat kalian. Salam saudaraku. Salam saudaraku. Salam senang sekali saudaraku. Salam untukmu. Keluargamu menyampaikan salam.
Ada kabar dari Benyamin? Tenang, tenang. Ada banyak yang harus aku ceritakan pada kalian. Banyak hal telah terjadi, saudara-saudaraku. Iya. Ayah Ya, menulis ya. surat ini untuk gubernur Mesir. Ayah meminta dia untuk membebaskan Benyamin. Kita harus menemui gubernur Mesir untuk menyampaikan surat ini. Kita harus pergi menemui gubernur. Ayo. Tunggu di sini, kami akan kembali. Kabari kami. Ternyata dia bukan budak. Benyamin hidup seperti raja. Sepertinya gubernur Mesir tampak sayang padanya. Kau melihatnya sendiri atau cuma dengar? Aku lihat sendiri. Gubernur membawanya kemana-mana, bahkan mendampingi gubernur di kereta kuda. Maksudmu dia menjadi budak pribadi Yuzarsif? Tidak, sudah kubilang dia hidup seperti raja. Dan kau menyebut dia budak pribadi. Sama seperti Yusuf, Benyamin punya jimat. Gubernur Mesir sangat suka padanya. Dia tidak pernah melepaskan Benyamin barang sedetik pun. Lewat sini. Kami membawa pesan dari ayah kami untuk gubernur Mesir. Biarkan kami masuk. Aku tidak diizinkan melakukan itu. Aku harus tanya Tuan Horemheb. Kalian tidak boleh masuk istana sesuka kalian. Tuan Penasehat. Tuan Penasehat, kami bisa bicara dengan Anda? Kalian lagi. Kalian mau apa? Kami ingin bertemu dengan gubernur Yuzarsif. Kami membawa surat dari ayah kami. Mengingat apa yang saudara kalian telah lakukan, aku mengira kalian akan malu untuk kembali ke Tibs. Baiklah, ikut aku. Ayo. Tegakkan kepala kalian. Kalian mau apa? Meskipun kami malu dengan perbuatan adik kami, tetapi kebaikan dari gubernur Mesir telah mendorong kami untuk sekali lagi memohon bantuan. Kanaan masih menderita akibat paceklik. Kami tidak punya uang atau barang yang bisa kami barter dengan gandum. Benda milik kami tidak banyak. Kami hanya membawa sedikit bulu dan benangwa. Kami tahu ini tidak seberapa. Kami harap gubernur Mesir membantu kami lagi dengan menerima barang-barang kami. Baiklah. Kali ini aku juga akan memberi kalian gandum. Tapi kalian harus berjanji untuk membayar semuanya saat kalian kembali. Kami berterima kasih. Semoga Allah selalu memberkati gubernur Mesir. Kami punya satu permintaan lagi. Kami harap gubernur Mesir mau mendengarnya. Aku akan mendengarnya. Tapi aku harap ini bukan tentang Benyamin. Sebenarnya begitu. Kami mohon pada Yang Mulia untuk mengembalikan dia, agar dia bisa pulang bersama kami ke Kanaan. Ayah kami tidak sanggup berpisah dengan dia lebih lama lagi.
Aku sudah bilang dia hidup nyaman, kan? Dia tidak kelihatan seperti budak. Surat dari ayah. Ayah kami telah menulis surat untuk gubernur Mesir. Jika Anda berkenan, Rodomon, dari hamba Allah Yakub untuk gubernur Mesir Yuzarsif. Allah selalu senantiasa mengirim bencana pada kami, keluarga para nabi, dan menguji kami dengan berbagai musibah. Kakekku Ibrahim diuji dengan dibakar oleh Raja Namrud, dan beliau membawa pamanku Ismail untuk dikorbankan pada Allah saat itu. Dan Allah mengujiku karena aku harus berpisah dari putra yang menjadi buah hati serta pelipur laraku. Suatu hari kakak-kakaknya membawa dia ke gurun dan kembali dengan membawa bajunya yang berlumuran darah. Aku punya seorang putra, saudara satu ibu dari Yusuf. Aku bisa mencium aroma Yusuf pada dirinya. Selama ini dia pelipur laraku menggantikan Yusuf. Kakak-kakaknya bawa dia untuk menemui Anda, namun Anda tidak mengembalikannya. Anda jadikan dia budak atas tuduhan pencurian. Dan mencuri tidak memiliki tempat dalam keluarga Nabi. Berpisah dari anak-anakku sudah membuatku kehilangan penglihatan dan kekuatan. Aku minta Anda untuk kembalikan anakku yang ditawan kepada pria yang tua dan lemah ini dan selamatkan aku dari kesedihan. Kalau Anda melakukan ini, aku akan doakan Anda. Tetapi jika Anda tidak kasihan pada pria yang sedih ini, aku akan berduka dengan kuat hingga api membakar benda menjadi abu. Dan 7 turunan setelah Anda tidak akan tahan pada api ini. Hamba Allah Yakub. Celakalah kalian semua. Apa yang telah kalian lakukan pada Yusuf? Kalian tahu betapa menderitanya ayah kalian akibat perbuatan kalian. Kurasa gubernur Mesir mendapat kesan yang salah tentang kami. Kami tidak melakukan kesalahan pada ayah atau saudara kami. Kau bawa dokumennya. Kalian bersikuku bahwa kalian tidak berbuat dosa? Kami mengatakan yang sebenarnya pada gubernur. Percayalah. Baiklah.
Kami 10 bersaudara dari Kanaan menjual budak kami Yusuf pada Malik bin Zar seharga 18 dirham. Dengan syarat dia membawa Yusuf ke Mesir atau ke negeri jauh sehingga Yusuf tidak kembali lagi ke Kanaan. Lewi dan Simeon menandatangani surat ini. Tampaknya ini tulisan Simeon. Yang mana Simeon di antara kalian? Aku.